Ya, kita semua sudah sepakat ya. Kalau kita berbicara tentang sepak bola ini sebenarnya sudah bukan hanya sekedar olahraga saja ya, yang dimainkan oleh 22 orang yang berada di satu arena begitu. Kemudian untuk mencari siapa yang memenangkan pertandingannya dengan gol yang lebih banyak. Bukan hanya itu ya, sepak bola itu. Tapi sepak bola ini ternyata sudah menjelma menjadi bisnis raksasa, begitulah. Dan inilah yang terjadi di wilayah-wilayah Eropa saat ini. Mulai dari liga yang paling kecil sampai liga yang paling besar begitu dari sisi ekonomi dan keuangannya. Karena memang dimonetize atau dirubah menjadi uang alias duit itu sangat mudah begitu ya bagi mereka yang bermain pada liga-liga super di Eropa. Nah, sekarang muncul European Super League. Kalau sebelumnya memang ada La Liga, ada Premier League dan liga-liga lainnya di wilayah Eropa yang Anda kenal. Saat ini akan ditambah satu lagi yaitu Liga Super Eropa, European Super League. Nah, kondisinya dan peta persaingan daripada liga-liga yang sangat terkenal di Eropa ini nantinya akan seperti apa? Ini yang akan kita bahas karena sepertinya begitu Liga Super Eropa ini dikatakan sebagai liganya klub kaya begitu ya, karena dikatakan bisa mengalahkan pendanaan atau uang-uang hadiah yang sudah diberikan nilainya itu lebih tinggi daripada liga-liga lainnya. Nah, langsung saja kita lihat seperti apa dan dikatakan ini juga menjadi polemik. Tapi sebelumnya ini izinkan kami menjelaskan sedikit saja begitu ya terkait dengan kondisi dari Liga Super Eropa ini yang akhirnya berjalan begitu setelah direncanakan dari tahun 1990, akhirnya di tahun 2021 ini sudah disetujui oleh 12 klub-klub ternama atau klub papan atas yang tentunya apabila Anda melihat logo-logo ini Anda pasti sudah tahu siapa pemain-pemain terkenal yang berada di dalamnya. Ada 12 begitu ya yang nanti anggota tetapnya ini akan dinaikkan jumlahnya menjadi 15. Tapi yang saat ini yang sudah bergabung dan sudah setuju ada 12 klub begitu ya. Dapat Anda lihat dari Liga Inggris kurang lebih ada 6 klub, dari kemudian untuk Liga Italia ada kurang lebih 3 dan dari Liga Inggris, kemudian ada dari Liga Italia dan juga ini adalah liga-liga yang berasal dari wilayah Eropa begitu ya. Jumlahnya juga total adalah 12. Nah, nantinya ini akan berubah menjadi 20 anggota begitu yang akan berlaga di Liga Eropa begitu atau European Super League ini nanti terbagi dalam dua kelompok di mana tentunya mencari dari dua kelompok ini nanti akan dipangkas menjadi 6 klub begitu yang memperebutkan perempat final dan pada akhirnya mencari siapakah pemenang daripada European Super League. Nah, tapi yang menarik adalah uang hadiah yang akan didapatkan. Dikatakan bahwa apabila ada klub yang menjuarai European Super League ini, maka nilai hadiahnya ini dikatakan jauh lebih banyak daripada liga-liga sebelumnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah investornya ini siapa? Ternyata diketahui investornya untuk European Super League ini adalah JP Morgan yang akan menggelontorkan dana kurang lebih 6 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, ini menjadi menarik karena dikatakan setiap klub yang bergabung di sini dari 12 klub yang bergabung di sini setelah bergabung ini mendapatkan uang kurang lebih 400 juta dolar begitu sebagai uang untuk bergabung menjadi anggota daripada European Super League. 6 miliar dolar ini nanti akan dibagikan di 15 anggota klub begitu masing-masingnya mendapatkan uang anggota begitu atau bergabung sekitar 400 juta dolar Amerika Serikat. Tentu ini menjadi menarik ya, motifnya juga mulai terlihat di sini sepertinya ada motif uang dan bukan saja hanya motif olahraga. Nah, dikatakan juga European Super League ini sudah mampu mengamankan sponsorship begitu senilai 4,2 miliar dolar begitu. Di masa pandemi ini tentu ini menjadi satu hal yang sangat menarik untuk diperhatikan ya. Ada uang besar begitu di tengah keringnya industri sepak bola di wilayah Eropa. Karena nanti akan kita jelaskan berapa besar begitu penurunan pendapatan yang rata-rata didapatkan oleh setiap liga dan juga setiap klub begitu di wilayah Eropa. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan selanjutnya karena apabila ini berhasil bukan saja liga bagi pria namun nanti akan dibuatkan juga European Super League bagi para pesepak bola wanita. Ini menarik untuk diperhatikan selanjutnya. Namun sayangnya tidak semudah itu ya Ferguson, karena dikatakan di sini banyak sekali kecaman untuk European Super League ini dari liga lain dan juga dari fansnya. Karena dikatakan ini
apabila 12 klub raksasa ini kemudian harus hijrah ke European Super League, maka tentunya tidak akan bermain di liga-liga yang sudah ada sebelumnya begitu ya. Sehingga ini tentu ditentang langsung oleh FIFA atau federasi sepak bola terbesar di dunia begitu. Dikatakan di sini FIFA dan 6 konfederasi, ada AFC, ada CAF, ada CONCACAF dan CONMEBOL, OFC, dan juga yang salah satu yang terbesar di Eropa adalah UEFA ini menyatakan bahwa menolak begitu terkait dengan kompetisi ini dan tidak diakui oleh FIFA serta 6 anggota konfederasi. Artinya mereka atau 12 klub yang nantinya ini akan bermain di European Super League tidak akan dikatakan tidak akan lagi bermain begitu di liga-liga yang diadakan oleh 6 anggota konfederasi yang juga terkait oleh FIFA begitu ya. FIFA juga mengatakan nanti akan ada disparitas begitu, disparitas dari sisi uang dan juga disparitas dari sisi olahraga antara klub yang lebih kecil dengan klub raksasa. Karena selama ini tentunya klub-klub yang sudah raksasa ini kerap kali juga masih bisa bertanding begitu dengan klub yang lebih kecil, sehingga ini bisa menunjukkan satu persaingan begitu ya, persaingan dari sisi yang kurang lebih berimbang atau klub kecil ini punya kesempatan untuk juga bertanding dengan klub yang lebih besar. Tidak hanya FIFA tapi Perdana Menteri dari Inggris Boris Johnson juga mengatakan Liga Super Eropa ini akan sangat merusak sepak bola dan kami mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh otoritas sepak bola. Begitu juga dengan Emmanuel Macron di sini, Presiden Prancis yang juga setuju atau sepakat dengan keputusan dari FIFA, di mana juga Presiden Emmanuel Macron mengatakan Prancis akan mendukung langkah yang diambil oleh LFP, FFF, UEFA dan juga FIFA demi melindungi integritas setiap kompetisi. Nah, menariknya adalah klub dari Prancis, beberapa klub dari Prancis seperti PSG sudah menolak untuk bergabung di European Super League. Namun dapat Anda lihat di slide yang sebelumnya ada beberapa klub yang berasal dari Inggris ini ternyata sudah bergabung begitu ya. Sudah bergabung begitu dengan European Super League. Nah, jadi ini menjadi menarik untuk melihat bagaimana nanti komitmen dari Inggris begitu ya, seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Boris Johnson. Nah, inilah data dari penurunan pendapatan liga di tahun 2018-2019 dengan 2019-2020. Dapat Anda lihat memang pendapatan setiap liga di sini sudah mulai menurun begitu ya. Bahkan Liga 1 Prancis yang dikatakan salah satu liga terbesar ini turun 68 juta euro. Sama juga dengan La Liga Spanyol, Serie A Italia dan juga Bundesliga Jerman pun juga turun. Dapat Anda lihat di sini gambarannya memang berarti untuk liga-liga di wilayah Eropa sedang seret begitu ya akibat pandemi COVID-19. Nah, pendapatan yang paling besar didapatkan oleh klub-klub sepak bola dan juga liga-liga besar di Eropa ini tentu dari hak siar begitu ya yang diterima dan juga didapatkan. Tidak hanya iklan karena komposisi pendapatan dari iklan dikatakan berdasarkan data dari Deloitte Football Money League di sini hanya sekitar 2%, tapi dari pendapatan untuk hak siar di sini komposisinya ada di kisaran 23%. Hal tersebutlah yang menurun di tengah pandemi sehingga dapat Anda lihat di sini salah satu klub dengan pendapatan terbesar di Eropa yaitu Barcelona di sini mengalami penurunan 125,7 juta euro. Begitu juga dengan klub-klub lainnya yang ada di wilayah Eropa. Namun di sini yang menjadi menarik adalah bagaimana respon dari para investor. Sepertinya investor di sini fine-fine saja ya apabila melihat kondisi keuangan daripada klub-klub sepak bola raksasa yang selama ini sudah seret akan keuangan, tiba-tiba sepertinya akan disuntikan dana begitu dari salah satu investor yaitu JP Morgan. Dapat Anda lihat di sini harga saham Manchester United sendiri meningkat 6,74%. Begitu juga dengan Juventus yang meningkat di kisaran 17,85%. Ini menarik untuk diperhatikan sebelumnya karena ini ibarat harta atau nyawa begitu bagi industri sepak bola di wilayah Eropa. Apakah kemudian akan menjadi jauh lebih besar begitu akibat suntikan dana daripada JP Morgan atau nantinya kondisi sepak bola ini masih harus melihat lagi begitu bagaimana perkembangan dan juga persetujuan dari para antusias sepak bola dan juga para pemimpin negara.